Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 6 ini saya akan menjelaskan kontrol dan produksi motor listrik menggunakan conveyor system dengan QuickSim. Oke, di sini kita tahu bahwa conveyor system ini sering dipakai di industri penghancur batu gunung atau kerikil, di mana fungsinya yaitu sebagai proses bak berjalan atau bed conveyor. Ini sebetulnya banyak ya, bukan hanya di industri penghancur batu saja, tapi pada industri yang membutuhkan pemindahan barang yang besar melalui lantai, biasanya memakai belt conveyor di situ. Nah, belt conveyor ini secara berurutan. Mulanya motor satu ini akan berputar secara normal. Kemudian selang beberapa waktu motor 2 akan berputar dan motor satu ini tetap akan berputar juga, dan akan dalam beberapa waktu juga motor 3 akan berputar juga. Jadi ada selang waktu tertentu motor 1 sampai 3 ini akan berputar semua di situ. Nah, di sini biasanya untuk kontrol industri yang sudah modern, di situ banyak menggunakan sistem PLC atau SCADA. Tapi normalnya sekarang ini masih bisa menggunakan kontaktor atau relay, misalkan untuk beban yang berat seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, spesifikasi motor listrik yang sering dipakai untuk conveyor system. Jadi ada rate daya di sini 1 sampai 15 kW, terus tegangan 1 fase atau 3 fase di sini, frekuensi 50 sampai 60, terus rate ampere 5 sampai 25 ampere, speed 0,6 sampai 0,8, connection start. Jadi untuk conveyor motor di sini menggunakan connection start di situ. Nah, kebanyakan untuk conveyor motor ini biasanya menggunakan motor seperti motor servo gitu. Jadi ada sampai 36 derajat, 360 derajat. Di sini ini bergeraknya secara perlahan biasanya. Ada RPM tertentu untuk penggunaannya menggunakan conveyor system di situ. Nah, di sini gambar pemanfaatan conveyor system seperti yang ditunjukkan berikut. Jadi seperti pada yang pertama ya, di sini ya. Ini menggunakan satu motor. Nah, jadi barang itu akan digerakkan dalam proses pemindahan tempat di sini menggunakan belt conveyor di sini. Nah, seperti gambar berikut ini sudah menggunakan 2 motor sampai lebih di sini. Jadi untuk beban yang besar di sini perlu daya yang besar juga di situ. Nah, ini proses pemindahan barang steril yang ada pada dunia industri ya. Jadi beberapa meter itu proses pemindahan barang sudah menggunakan motor listrik semua, bukan menggunakan manual di sini. Ini salah satu alternatif jika pabrik tersebut atau industri tersebut tidak memiliki crane housing system, bisa menggunakan belt conveyor di situ. Nah, bahan dan alat perencanaan conveyor system yang perlu diperlukan dalam proses perancangan ini itu antara lain adalah MCB 3 fase sama 1 fase, kontraktor 3 fase, terminal overload OL atau TOR di situ, terminal overload relay, terus push button NC dan NO, indikator lampu merah, hijau, terminal lock, mounting rail, kabel guide,
kabel di sini bermacam-macam aslinya, bukan hanya NYY atau NYM di sini ya, bisa NY isi berapa, NYM bisa juga di situ. Jadi baut, plus mode, box, motor listrik, dan timer. Timer ini digunakan untuk proses menghidupkan motor listrik dalam range waktu tertentu agar tidak bersamaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gambar rangkaian kontrol yang ada pada milling system. Jadi sebutannya kalau di dunia industri itu bisa milling system atau conveyor system di situ. Nah, di sini menggunakan dua timer di sini. Jadi pada saat S1 ini ditekan, nantinya ini akan holding dan akan menghidupkan K1 atau timer 1 juga akan hidup. Setelah waktu habis di sini, nah ini setelah waktu habis di sini, ini akan bergantian nantinya ke timer 2 di situ. Dan terus. Jadi ada indikator 3 lampu di sini yang menandakan 3 lampu. Terus Mas, bagaimana rangkaian proteksi untuk conveyor system ini? Jadi untuk proteksinya itu sama. Ini L1, L2, L3, anggap saja seperti ini. Nah, ini tetap sama seperti DOL, rangkaian DOL versi DOL. Ini MCB 3 fase. Terus kita masuk ke kontraktor di sini. Kontraktor. Di sini adalah tor. Di sini ada tor. Nah, terus yang di sini adalah motor. Nah, di sini langsung di start saja motornya. Jadi sama saja, cuman untuk milling system ini biasanya lebih dari 2 motor mesti yang dipakai aslinya. Jadi ada berapa, misalkan ada 3 atau 5 di situ. Nah, untuk simulasinya kita langsung buka saja ke apa namanya, ke fluid sim di sini. Nah, aslinya tadi itu kan rangkaian otomatis kita menggunakan timer pada saat itu. Nah, kita coba tidak menggunakan timer dulu. Kita coba bagaimana jika suatu industri itu menggunakan tombol manual, Mas, untuk conveyornya. Bisa. Jadi kita bisa menggunakan tombol manual. Itu sama artinya kita seperti rangkaian ball, cuma nantinya digabungkan. Kita coba dulu untuk 24 volt ini angka 220 di situ. Terus kita langsung ke menggerakkan ke switch general overage. Kita ke MCB dulu, terus stop. Setelah itu ke NC push button. Setelah NC push button, NO push button, terus kita mengarah ke relay untuk kontaktor 1. Di sini kita langsung hubungkan saja dulu. Kita langsung identifikasi ya. Jadi ini MCB 1 fase. Ini adalah tor atau L. Ini aslinya nomornya ini 9596, ini 12, ini 34 dan seterusnya nantinya.
ini adalah S1, kita anggap S1 untuk push button top. Ini S2, ini K1, K3. Kita awali dengan K3 kalau misalkan kita 3 motor di situ. Nah, kita K3 langsung kita mengarah ke NC dulu, NC K1, salah, NO K1 di sini, K1 holding. Jadi nantinya ini motornya ini bergerak secara bersamaan semua, tidak menggunakan timer ya. Jadi bisa disiasati dengan seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui pada rangkaian 3 motor proteksi ini itu menggunakan thermal overload sendiri-sendiri biasanya. Jadi kita harus membuat thermal overload sendiri-sendiri di sini. Ini adalah top. Kita anggap ini top 1. Setelah itu langsung ke kontaktor 2 di sini. Kita anggap ini K2. Setelah itu kita buat tor lagi. Tor 2. Kita langsung buat K1 nya. Nah, setelah itu kita buat indikatornya di situ. Kita minta push button stopnya di sini dalam kondisi ready. Ini on-nya kita buat dulu, langsung mengarah ke measuring instrument. Kita buat indikator di situ. Nah, indikator ini kita buat. Ini kita buat warna hijau dulu. Ini adalah K3. Jadi itu akan hidup semua nantinya kalau K3 hidup di situ. Nah, kita langsung ke K3 juga di sini. Kita geser agar rapi. Oke, ini warnanya kita rubah menjadi merah. Nah, setelah ini selesai kita coba play. Nah, kita coba hidupkan MCB di sini. Kita start. Nah, ini nantinya akan menghidupkan semua. Jadi harus ditekan semua. Ini, mohon maaf, ini adalah K3. Kita rubah. Kita start. Nah, di sini akan menghidupkan. Oh, sebentar. Ternyata indikasi untuk K1 masih belum buat. Nah, di sini tetap ternyata K1 di situ. Nah, kita coba start dulu. Nah, di sini akan menguji. Jadi tetap menguji di sini. Di sini aslinya untuk bisa dirubah K1, K2 atau K3, terserah yang ada di sini. Ini aslinya untuk NO itu K1 atau K2 sama K3 ini adalah 13-14. Terus untuk NC-nya biasanya sama 23 sama 24 biasanya, seperti itu. Nah, kita bagaimana Mas kalau misalkan kita buat rangkaian otomatis di situ, kita menggunakan timer di situ, bagaimana? Nah, kita langsung coba saja. Jadi ini dihapus dulu. Kita tidak memerlukan ini dulu ya. Kita hapus.
terlebih dahulu. Kita ini geser. Jadi yang diperlukan itu timer. Kita buat timer dulu. Timer di sini relay. Nah, ini kita anggap T1. T1. Kita anggap T1. Nah, setelah kita anggap T1, kita buat NO-nya T1. Nah, NO T1 itu adalah di sini. Kita buat NO T1 di sini. Nantinya kita buat langsung timer 2. Nah, untuk pengaturan waktu ini terserah aslinya. Kita bisa menggunakan second atau menit di situ, terserah. Jadi ini untuk timer 2. Kita buat timer 2-nya. Langsung di sini. Nah, ini untuk timer 1 ini akan holding sampai waktu habis di situ ya. Jadi untuk waktu habis di sini untuk timer 1 ini tetap hidup. Di sini kita rubah ke 1. Nah, langsung ke timer 1 lagi. Buat timer 1 di sini. Nah, setelah itu kita buat kontaktor. Ini kalau misalkan kita menurut gambar ya. Mengacu pada gambar, ini adalah kita menggunakan dua di situ. Terus setelah itu tetap kita menggunakan timer. Timer ini berubah menjadi timer T2. Jadi pada kondisi awal motor itu akan hidup, motor 1 akan hidup nantinya. Terus waktu habis akan berubah ke motor 2 akan hidup, motor 1 tetap hidup, dan terus. Nantinya motor 2 setelah habis waktunya, motor 2 hidup dan motor 3 akan hidup juga di situ. Nah, ini K3. Kita buat K3. Kita buat K3. Kita buat indikator start stopnya di sini. Kita hapus dulu indikator ready dan tidaknya. K2, K1. Kita pindah dulu K2-nya, K1-nya juga. Kita sambungkan. Nah, di sini tetap untuk K3-nya di sini tetap kita copy saja. Sini kita rubah K2 untuk indikator K2. Nah, di sini K1. Nah, sekarang kita coba start. Masih ada kesalahan, ternyata. Bentar, kita hapus dulu yang ini.
start. Oh, nah ini K3. K3. Nah, kita coba hidupkan MCB ini. Kita coba start. Nah, ini motor 1 hidup. Waktu nantinya habis, motor 2 akan hidup. Nah, motor 2 akan hidup, waktunya habis, akan pindah ke motor 3 akan hidup di situ. Dan akan hidup terus di sini. Kalau misalkan mau di stop, tinggal tekan tombol stop di sini. Nah, kita start lagi. Ini banyak digunakan untuk industri perpindahan barang seperti makanan, minuman dan lain-lain di situ biasanya untuk dunia industri juga. Bisa juga kalau misalkan dalam dunia maritim itu dibongkar muat yang menggunakan conveyor belt, di situ bisa juga digunakan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa conveyor belt itu sangat penting digunakan dalam dunia industri di situ. Jadi sebagai pengganti greenhouse system yang pernah kita bahas sebelumnya, ini adalah suatu teknologi yang memungkinkan barang berpindah cepat tanpa mengeluarkan tenaga manusia yang lebih. Untuk rangkaian simulasi dan presentasi saya kirim di link deskripsi. Anda bisa mengunduhnya di situ. Untuk pertanyaan lebih lanjut masalah kontrol dan produksi motor, teman-teman bisa menghubungi saya lewat IG di sini, atau bisa chat email saya di sini, atau bisa juga mengomentari di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.